e-channel. Nama saya Faizal Nur Sodik, ya sering dibilangnya mah Faisal, kadang Sodik gitu ya. Kalau jabatan di sini sebagai owner. Berdirinya bergerak di bidang produksi pakaian gitu ya, sering disebut konveksi atau garment gitu ya, atau mungkin ada yang bilang semi garment juga gitu ya. Kalau misalnya lokasi ya di Cileunyi, Bandung. Berdirinya tanggal 28 November 2018. Pengalaman sih sebelum ke Gojo Garment ya, saya sendiri sih pernah punya beberapa usaha. Salah satunya adalah catering, terus juga pernah krimbat buat rambut tuh. Ya ada juga yang buat perempuan, ada juga yang laki-laki. Terus saya pernah buka sebelum Gojek masuk ke Bandung sama ke Jatinangor, kebetulan dulu di Unpad. Itu saya punya delivery makanan. Ya, jadi semacam Gojek tapi manual lah gitu ya, by WA dulu. Nah, buka alhamdulillah dulu sampai 75 karyawan untuk delivery makanan. Terus saya buka lagi usaha pijit. Pernah buka pijit, punya karyawan 5. Terus pernah buka jasa cleaning service. Jadi siapa yang butuh bersih-bersih kosan, karena dulu masih mahasiswa, saya datengin gitu ke kosan. Paling 1 jam, harganya 50.000 sampai 250.000. 1 jam itu. Saat itu ya 1 hari paling maksimal 4 klien gitu 1 hari kita jadwalin, ya alhamdulillah sampai 1 bulan ya dapat lah gitu ya 15 juta sampai 20 juta ya saat itu. Terus alhamdulillah terjun ke dunia konveksi itu juga sebelum menjadi seperti ini saya nyemplung dulu ke teman-teman yang memang punya konveksi katanya saat itu. Akhirnya rapat 2 minggu, 3 minggu, ternyata nggak membuahkan hasil gitu saat itu. Nggak membuahkan hasil, akhirnya saya memutuskan untuk keluar, tapi sebelum keluar saya harus nyari tim dulu. Alhamdulillah dapat tim desain dan jadi owner juga di sini. Saya saat itu pas ketemu, ayo buka konveksi, padahal saya belum punya basic konveksinya, padahal belum punya basic mitranya di mana dan lain sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk yuk buka konveksi, padahal belum tahu apa-apa. Tim saya ayo saat itu, terus saya nyari konveksi lah gitu ya, nyari konveksi yang memang dekat dengan lokasi Unpad. 2 minggu saya belajar untuk beli bahan di mana, tempat setting di mana, tempat bordir di mana, tempat sablon di mana dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan udah saya jadi marketing aja, untuk produksinya nanti teman-teman gitu bagi job desk lah. Kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa terbangun lah gitu. Kalau basic kuliah sih administrasi bisnis. Ya administrasi bisnis di Unpad tahun 2015. Ya saya lakukan sih pertama saya memberanikan diri untuk tidak minta ke orang tua. Padahal ya sebenarnya belum tahu ya penghasilannya dari mana gitu ya. Pokoknya pas semester 2 saya ngomong ke bapak sama ibu, udah nggak usah dikasih bekal, saya udah punya bisnis. Padahal di sana belum settle sama sekali bisnisnya gitu ya. Tapi untuk menghidupi kegiatan sehari-hari alhamdulillah bisa, sama biaya kuliah dan lain sebagainya gitu alhamdulillah bisa. Sampai sekarang nggak minta ke orang tua gitu. Jadi sedikit-sedikit ternyata dari pembuktian pemberanian ke orang tua gitu ya, bisa gitu. Saya sih pertamanya melihat permasalahannya itu datang dari teman-teman saya sebagai mahasiswa. Jadi dulu katanya banyak konveksi yang memang tidak sesuai dengan kemauan. Ya kalau jahitan mah bagus lah gitu ya, cuma pemesanan oke,
kemeja biasanya American Reel misal gitu ya. Tapi kan American Reel tuh kan banyak macamnya ya. Nah, sampelnya A yang udah jadinya jadi B gitu. Nah, dari sana saya bikin sendiri untuk ya udahlah saya bikin konveksi gitu saat itu. Awalnya dari bulan November itu dari 2 orderan, terus bulan selanjutnya cuma 5 orderan, bulan selanjutnya jadi 10 orderan, terus ternyata permintaannya makin banyak gitu. Dan yang penting konsisten aja sih. Saat itu alhamdulillah konsisten, saya di bidang marketing, yang penting orderan masuk dulu. Alhamdulillah selama 1 tahun itu belajar untuk nyari orderan, karena memang belum punya alat-alatnya. 1 tahun kemudian saya buka sendiri. Seberapa yakin? Karena saya yakinnya itu karena peluangnya gede sih. Saya ngelihat karena segmentasi usaha saya itu di mahasiswa. Ya kita hitung di Indonesia ini sekitar 2.000 lebih kampus gitu ya. Nah kita ambil aja dari satu kampus itu 7.000 orang lah. 70.000 orang minimal. 70.000 orang kali 2.000 kampus itu kan udah 2 juta lebih ya mahasiswa gitu ya. Nah kita ambil aja 7% atau 5% lah yang masuk ke produksian Kojo saat itu. Nah akhirnya mau nggak mau si 5% ini masuk nih, tapi pakai strategi marketing. Saat itu masih online dan sekarang juga masih online, tapi ada plusnya, ada offline-nya juga kita main gitu. Nah jalan ternyata berhasil gitu ya. Dan saya menargetin 1 bulan itu bisa nyampe 200 juta untuk saat itu. Kalau sekarang udah dilebihin gitu. Selalu nembus target, alhamdulillah. Nembus target. Wah bisa nih kayaknya nambah lagi targetnya kayak gitu. Dan sekarang ya omset di angka 350 1 bulan. Sejarahnya sih sebenarnya saya nggak terlalu penting ke nama ya. Saat itu teman saya yang memang yang ngebuat desainnya, logonya itu, dia ngelihatnya sih sejarahnya tuh dari kelereng kan, Kaleci cek Sunda namanya Kokojo. Nah dulu Kokojo. Nah kita logikakan ke pakaian. Seseorang itu sering pakai pakaian itu, ya udah berarti baju itu kojonya saya gitu. Nah itu akhirnya kita bikin kojo biar benar-benar jadi kojonya mereka gitu. Dan buktikan kalau nama itu orang biasanya jadi sebuah doa ya. Apakah jadi sebuah doa baik untuk alhamdulillah buat sebagian orang mungkin ada, alhamdulillah gitu ya, repeat order akhirnya ya produksinya ke kojo terus gitu. Karena mereka mungkin ya puas gitu ya. Tapi kan sebagian dari mereka karena mahasiswa itu setiap tahun itu kan bergulir ya kepemimpinannya. Setiap kepemimpinan berganti lagi. Ternyata berganti vendornya. Ada yang memang dia pemiliknya langsung gitu ya. Ada juga ya macam-macam lah gitu. Tapi kita ya mencoba untuk menawarkan kembali terus gitu ya. Akhirnya dapat gitu. Ya saya sih sebenarnya percaya ke istilah Ustadz katanya ya. Ya ketika kita ikhtiar pasti ada hasilnya lah gitu ya. Ya walaupun hasilnya kecil, tapi dari kecil ini nanti akan besar. Nah itu. Jadi tapi dari kata-kata itu kita bikin strategi, kita bikin budgetingnya juga, kita bikin langkah-langkahnya juga. Akhirnya adalah outputnya adalah orderan gitu. Nah dari sana kita bikin, karena saya basicnya marketing, saya bikin strategic planning marketingnya. Itu marketingnya misal kita pendekatan ke mahasiswa, pendekatan mahasiswanya apa, bikin brosurnya, bikin kerjasamanya, kita bikin sponsorshipnya dan lain sebagainya. Kemudian kita kerjasamanya dengan perusahaan dikasih diskon dan lain sebagainya. Terus pendekatan ke semuanya gitu ya, ke medianya, ke mananya, itu kita atur semuanya, langkah 1 tahun ini harus beres semua gitu. Dan ternyata langkah itu kita berjalan. Nah dari sana ya alhamdulillah lah Kojo sampai saat ini ya masih eksis, masih jalan kayak gitu ya, kayak gitu sih. Kita 100% main, bahkan customer saya online semua. Berarti tahunya emang dari media sosial apa yang akan pakai?
Saya pakai Instagram, Facebook, Pinterest, kemudian juga website. Website juga saya bikinnya 5. Bikin 5 tapi beda-beda brand gitu ya. Kemudian juga Twitter juga kita main. Kemudian juga Line juga kita main. Dan banyak lagi lah gitu ya. Tapi memang yang kita fokusin sekarang, kita fokusnya di website sama di Facebook, Instagram. 3 itu aja. Berarti aku juga melakukan riset dalam artian pasar saya di Juni. Terus apa? Saya risetnya sih lebih ke ini, di Bandung seberapa besar konveksi. Bahkan konveksinya bukan customer yang setuju. Ketika produksinya banyak, berarti customernya juga banyak gitu. Nah itu, dan rata-rata katanya ya Bandung ini adalah pusat fashion, pusatnya produksi juga, pusatnya segalanya, pusatnya kain juga gitu ya. Nah akhirnya ya udahlah, tadinya mah saya mau pulang ke Ciamis karena memang orang Ciamis ya, tapi ketika melihat peluang itu akhirnya ya udahlah, karena orderan udah masuk dan lain sebagainya udah masuk gitu ya. 1 tahun tuh sebenarnya nggak mikirin riset apapun 1 tahun awal tuh. Ternyata setelah 1 tahun itu kita bikin bener-bener risetnya, kita bikin strateginya, risetnya seperti apa, langsung kita actionnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari hasil riset itu ya menghasilkan sih gitu. Bahkan ya banyak customer yang dari luar Bandung sebenarnya yang saya dapat ya. Bahkan kemarin aja dari Kalimantan, kemarinnya lagi dari Manado, terakhir ada sih setahun kemarin itu dari Papua bahkan gitu. Kemudian dari Lombok, kemudian dari Medan, kemudian dari Padang juga ada. Terakhir kemarin banget, hari kemarin itu dari Palembang gitu. Jadi memang customer saya memang nggak fokus di Bandung aja gitu. Tapi ternyata dari luar Bandung itu tuh pada ngejar ke Bandung gitu untuk produksinya. Saya sih santai aja sih. Santai aja sama orang-orang mereka gitu ya. Karena memang customer saya juga sebenarnya hari ini jam 1 siang kita janjian sama orang Cina-nya langsung. Nah ternyata orang Cina juga ngejar pasar Indonesia kan. Tapi mereka juga nggak mungkin kalau misalnya mereka produksinya juga di Cina juga, karena overload juga kalau misalnya dia produksi Cina. Ternyata pas saya tanya-tanya, ternyata memang produksi di mereka itu benar-benar murah dan bayaran ke ke SDM-nya sangat tinggi sebenarnya dibanding Indonesia. Tapi karena kecepatan produksinya bisa tertarget gitu ya, misal 1 hari pengen 1 juta piece, itu bisa di mereka. Kalau di Indonesia nggak bisa. Nah akhirnya karena kapasitas produksinya itu bisa cepat, akhirnya benar-benar murah gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia kita bisa bikin industrinya yang memang bisa kapasitasnya mumpuni, itu juga kita sebenarnya nggak kalah saing sama mereka. Jadi kita sebenarnya ya, kalau saya secara pribadi kalau misalnya berkaitan sama orang Cina sih santai aja, karena semua konveksi, semua yang kita bikin itu udah punya segmentasinya sendiri gitu. Dan segmentasinya customernya, kemudian segmentasi rezekinya juga, segmentasi semuanya lah gitu ya. Kalau terpahit sih ya pernah ditipu aja. Pernah ditipu, beli bahan, ternyata bahannya nggak nyampe gitu. Ada ya lewat calo juga. Saya kan kenal sama si A, katanya jual beli bahan gitu ya. Ternyata si A-nya juga pesannya ke si B. Ternyata dari si B ke sayanya nggak nyampe gitu. Bahkan pernah ada pas zamannya COVID juga, itu saya beli bahan APD, saya tuh keperluan untuk 2000 piece lah gitu ya. Pokoknya 1 mobil nyampe sini lah. Ternyata pas datang ke sini tuh yang harusnya waterproof jadi katun bahannya. Kan jauh beda ya. Maksudnya kalau waterproof kan yang memang air ini gitu ya, daun talas lah kena tuh. Ini enggak, malah katun ya, nembus atau ya saya nggak terima, mohon maaf kata saya, ini bahannya nggak saya terima, ambil lagi aja. Ternyata pas udah diambil barangnya nggak nyampe lagi besokan. Dan kita bingung ya, tapi dari kebingungan itu yang penting ya ada duit nggak, kalau ada udah beli ya, ada dulu lah gitu ya. Itu mau urusan belakang, nanti kita beresin perlahan gitu.
Ternyata jalan, oh bisa gitu ya. Dan kita beresin karena kita kaitannya sama si orang A. Ya kalau mau kerjasama berlanjut, ayo gitu ya. Tapi mohon diberesin lah gitu ya. Ternyata si A-nya bertanggung jawab dan sampai sekarang kita kerjasama. Yang penting kita cari solusi. Itu aja sih. Kalau di bisnis ada masalah cari solusi, ada masalah cari solusi. Jangan ada masalah terus diperbesar, wah, jadi lama gitu ya. Karena di produksi ini kita ngejar waktu gitu ya. Ngejar kepercayaan, ngejar kejujuran juga, dan kalau bisa ngejar repeat ordernya gitu. Nah, yang kita kejar sih sebenarnya satu kepercayaannya aja, kepercayaan dari customer. Kalau misalnya oke hasilnya, kemudian juga hasilnya juga bagus gitu ya, terus mereka suka ya, output akhirnya adalah kepercayaan, numbuh, kemudian repeat ordernya. Itu yang kita kejar. Awalnya kan saya 1 tahun memang belajar dari konveksi teman gitu ya. Nah akhirnya dari konveksi teman itu kan SDM, pokoknya SDM di tukang jahit itu nggak selalu stay di tempat. Jadi kalau misalnya nggak ada kerjaan di konveksi itu, mereka bisa jadi hari itu juga keluar gitu. Nah karena konveksi teman saya itu strategi marketingnya offline gitu ya, maksudnya masih word of mouth, mulut ke mulut gitu ya. Akhirnya orderan kosong, penjahit pada keluar. Nah pas penjahit keluar, saya teleponin, mau nggak gabung sama saya untuk bikin konveksi. Mau berjalan gitu ya. Ternyata alhamdulillah dari pertama berdiri sampai sekarang kita nggak berhenti, bahkan pas COVID pun kita masih jalan. Kalau saya sih sama aja sih. Kalau saya, maksudnya nggak naik, nggak turun, maksudnya alhamdulillah masih ada gitu. Jadi posisinya saat itu tuh pas bulan puasa, benar-benar kalau konveksi temen itu pada ada yang berhenti gitu ya pas puasa itu, dan mereka nggak punya angpau gitu ya untuk dibagiin pas lebaran gitu ya. Nah anak-anak alhamdulillah pas saat itu pas puasa itu mereka malah kerja habis-habisan dan mereka senang karena wah saya bisa lebaran gitu, bisa lebaran bisa bagi-bagi rezeki gitu ya ke istri, ke anak gitu ya. Saat itu pokoknya yang biasanya paling 1 bulan itu 3 juta ya. Nah anak-anak bisa nyampe 6 juta, 5 juta 1 bulan. Ini ada 2 orang gitu ya, memang masih belajar dan merekanya mau belajar, ya udah ayo gabung gitu. Kita nggak pernah mana karek belajar jangan gitu. Nah kalau saya nggak, sok mau belajar mangga gitu, nanti anak-anak juga yang ngajarin. Nanti kalau mereka udah bisa kan jadi lihai ya, bisa bikin kemeja, bisa bikin jaket, bisa jadi nilai plus juga buat mereka gitu. Karena mereka mungkin baru lulus SMP, ada yang lulus SMA juga. Nah gitu. Nah rencananya nanti kebetulan kita punya pelatihan pendidikan bahasa. Nah dari pelatihan bahasa ini nanti kalau misalnya mereka udah bisa, kemudian lulusan SMA gitu ya, nanti kita ajarin untuk pendidikan bahasanya. Nanti dari pendidikan bahasa mereka yang kita fokusin bahasa Jepang sih. Bahasa Jepang udah bisa, udah oke. Nanti kita bisa berangkatin ke Jepang. Itu yang akan kita bentuk sekarang ya, karena memang lagi pembuatan pelatihannya. Nanti kalau misalnya mereka udah bisa bahasa Jepangnya, lulusan SMP atau SMA, itu nanti kita kesanain. UMR di Jepang itu 17 juta per bulan. Awalnya sih saya punya dua mesin jahit. Pas awal banget saya punya mesin jahit, kemudian ada teman yang nawarin ini ada mesin jahit. Pas saat itu tuh pas COVID juga, pas COVID terus dijual murah. Ya udahlah saya ngebantu gitu ya, akhirnya ya udahlah sekalian buka aja gitu, buka langsung ke produksi massal. Cuma saat itu saya posisinya masih ngemaklun ke orang, jadi perpindahan dari maklun ke produksinya lumayan lama gitu ya.
ngemaklun tuh saya sampai 30 PO saya kasihin ke maklun ke konveksi yang sebelumnya saya ini. Akhirnya dari maklun itu saya pindahin satu-satu, nggak mungkin semuanya juga kan. Kalau produknya sih ada kemeja, ada jaket, ada kaos, ada rompi, ada celana, ada topi, ada tote bag, ada ada armband gitu ya, yang memang buat jabatan gitu. Ada seragam dinas, ada seragam APD, ada seragam wearpack dan lain sebagainya. Penting seragam aja. Kalau semuanya bisa. Perbandingannya 70% online. 30%-nya dari nomor pribadi. Karena saya nge-branding saya sebagai pemilik konveksi atau pemilik garment. Itu baik di Instagram saya pribadi maupun di di keseharian gitu. Ketemu orang, saya punya garment, kapasitasnya segini, produksinya segini, orangnya segini gitu. Pokoknya sebelum nikah saya merintis ini. Sebelum nikah, pas mahasiswa saat itu, semester akhir di Universitas Padjadjaran saat itu. Dan ya jalan, saya punya tim yang hebat gitu ya. Mau nggak kalau misalnya 1 tahun ini kita jangan dulu bagi hasil. Tapi kalau untuk makan sehari-hari boleh lah gitu ya. Ternyata mereka setuju, komitmen, kita mau ngebesarin ini sedikit-sedikit. Alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah saya punya istri yang baik, bager, soleha lah gitu ya. Nggak pernah minta A, B, C, D gitu ya. Jadi sebelum nikah saya mau ngasih segini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting mah nanti setelah nikah kita sama-sama bangun untuk ya mungkin nanti cucu kita gitu atau anak kita gitu, kayak gitu sih. Harapan saya sih, saya pengen di 40 tahun tuh saya punya 10.000 karyawan. Itu cita-cita saya dan udah ditulis juga. Mudah-mudahan tercapai. Ya 10.000 karyawan berawal dari ya konveksi. Ternyata untuk mau buka konveksi itu ternyata mudah-mudah gampang ternyata gitu ya. Mudah-mudah gampang ya. Ya mudah-mudahan sih karena saya selalu senang dengan orang-orang baru gitu ya. Kenalan sama orang-orang baru juga. Kemudian ikut organisasi juga gitu ya, bahkan kerja sama media, sama government, sama teman-teman pengusaha dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang mereka pintar, saya tuh harus bisa sama mereka gitu. Jadi ilmu yang ada di mereka harus masuk ke saya gitu. Sejauh ini sampai 26 tahun ini gitu ya, saya sih punya banyak teman, punya banyak ilmu, tapi ilmu masih kurang, teman juga masih kurang gitu. Yang penting kita setiap hari nyari gitu ya. Itu dan aset sih gitu ya. Ya mungkin secara aset pribadi saya belum punya yang wah kayak teman-teman misal mobil, motor, mau rumah gitu ya. Tapi secara pribadi saya punya aset diri saya sendiri gitu. Karena diri saya sendiri ini ketika klop dengan orang, insya Allah saya akan ngasih ide, saya akan ngasih peluang, saya akan bukan ngasih duit sih, lebih ke ngasih peluang. Peluang ini bisa nggak dieksekusi sama teman-teman saya. Tipsnya sih konsisten, mau di usaha, mau di kerja, tipsnya ada konsisten. Tapi konsistennya untuk selalu belajar tiap hari, gitu ya. Karena di bisnis kita mau konsisten. Bikin baju misalnya, ya udah kita fokusnya kenapa ya marketingnya gimana, kemudian finance-nya gimana, SDM-nya gimana, kita nyari mitranya seperti apa, biar ini laku tuh kayak gimana. Nah terus belajar sehingga nanti benar-benar dapat duit gitu ya, dapat duitnya nanti tiba-tiba banyak aja gitu. Dan saya juga mengalami itu lah gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya teman-teman yang memang bekerja gitu ya fokus di bidangnya masing-masing. Misal mau di produsernya, mau di announcernya atau apapun itu gitu ya.
insya Allah terus geluti nanti akan jadi tim ahli gitu ya. Tapi kita juga harus berteman dengan sekeliling kita tuh yang benar-benar bisa mendukung kita gitu. Ya mungkin sekarang banyak organisasi gitu ya. Sekarang banyak himpunan yang memang bisa merangkul lah gitu ya. Nah kita juga ya oke, kita masuk organisasi, tapi kita juga pilih teman-teman yang memang bisa mengembangkan diri kita. Nah dari sana ngembangin skill 1 tahun ini kita target misal harus bisa ini, ya udah kita deketin sama orang ini, kita belajar sama orang itu, terbuka atau enggak. Kalau misalnya terbuka biasanya nggak kasih free gitu ya, tapi kalau misalnya nggak terbuka biasanya mereka berbayar gitu. Tapi ketika kita udah kenal, ngobrol, dapetin ilmunya, dapetin apapun itu ya, maksudnya dalam arti kita belajar ke dia gitu ya insya Allah sih akan jadi skill kita bertambah lah kayak gitu. Ketika ada teman baru kemudian kita pengen resign dari pekerjaan, tapi karena mereka ada peluang yang lebih besar kan biasanya loncat kayak gitu. Nah itu yang saya lihat sih dari teman-teman saya ya, udah punya pengalaman di si A, ternyata di perusahaan B pengalaman ini bertambah, tapi pekerjaan job desk-nya sekian, ya itu bisa dipertimbangkan. Nah, ya gitulah gitu ya. Jadi ngejar karir gitu ya. Ya itu fokusnya ke sana. Kalau misalnya mau ke karir ya fokusin di karirnya, kalau mau di usahanya ya fokusin di usahanya. Karena dua ini adalah dua hal yang berbeda, nggak bisa disamakan. Tapi kadang ada yang memang bisa bekerja gitu ya, tapi sambil usaha. Tapi yang saya lihat sih usahanya ya gitu-gitu aja sih. Gitu. Tapi ada yang kerja tapi sambil usaha, ternyata yang usahanya itu diurus sama suaminya atau orang tuanya, jadi bisa berkembang, dianya kerjanya juga karirnya naik juga. Lebih usaha karena nggak mau jadi PNS. Pertama itu ada lagi. Pertama itu, kedua nggak mau dikerjain orang. 이 채널